Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik yang saya hormati, Ustaz di SAGMPD selaku pengasuh Al-Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, kemuliaan, Allah kabul segala hajat-hajatnya. Alhamdulillah wasilah beliau kita bisa bersama-sama ini nanti manisnya banyak bersama Al-Quran, hafal Al-Quran, mentadaburinya setiap pekannya. Tidak terasa kita juga saat ini sudah berada di penghujung sesi untuk angkatan 13 insya Allah, dan akan dibuka di angkatan 13. Yang saya hormati pula benar-benar kakak-kakak adik yang telah bergabung kajian di pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Allahumma amin ya rabbal. Baik, puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini Allah masih melimpahkan kita nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Begitu pula nikmat kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa bersama-sama bermuajah kembali di agenda pekanan kita, kajian tadabbur Al-Quran. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya, umat yang paling beliau cintai, yang senantiasa selalu berusaha mengikuti ajaran beserta langkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk mengefektivitaskan waktu, marilah kita sama-sama buka agenda kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah untuk selanjutnya, untuk menambah keberkahan agenda kita pagi ini, tilawah Al-Quran, sesuai dengan surat yang akan kita kaji pagi ini, surat Al-A'la ayat 31 sampai 37. Ada di halaman 253 sampai 254 untuk Al-Quran pojok. Insya Allah akan disampaikan oleh Kak Risti. Mungkin Kak Risti sudah ada di tempat. Betul, Kak Indah Rahma. Kak Indah sudah ada di tempat. Sudah Ustazah. Sudah Ustazah. Oh iya, alhamdulillah. Baik Kak Indah, boleh minta tolong tilawah ya Kak ya, surat Ar-Ra'd ayat 31 sampai 37. Surat 13. Iya. Baik. Tilawah akan disampaikan oleh Kak Indah Rahma, waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما وعربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jazakumullah khairan katsir kepada suci Al-Qurannya. Semoga dengan dibacakannya suci Al-Quran bisa menambah keberkahan kita kali. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama tentunya. Tadabbur Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 31 sampai 37 insya Allah akan langsung disampaikan oleh Saluran SAG FD selaku pengasuh Al-Quran Al-Hadis kepada beliau pada tempat dengan tempat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di hari libur ya, libur bersama keluarga. Ini banyak yang sedang liburan ya bersama keluarga. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita rezeki untuk berkumpul ya bersama Ahlul Quran di sini. Sekaligus nanti penutupan ya, penutupan angkatan yang saat ini. Kemudian nanti juga insya Allah akan ada pembukaan baru untuk peserta RQ yang baru. Alhamdulillah ya, kita bersyukur selalu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat silaturahim ya. Semuanya kita syukuri. Semuanya pemberian Allah itu baik ya insya Allah. Alhamdulillah.
Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakillah tadi yang sudah membacakan. Di sini kita kaji ya tentang Al-Qur'an ya, di ayat yang ke-31 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Masya Allah, dahsyat ya. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah ya penaklukan Mekah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Nah, di sini Allah menyampaikan, mengajarkan kepada kita bahwa betapa Al-Quran ini sungguh dahsyat ya. Bahkan Al-Quran ini bisa membuat gunung bergoncang. Al-Quran ini bisa membuat bumi terbelah gitu ya. Al-Quran ini bisa membuat orang yang sudah mati bisa berbicara gitu. Ya. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Nah, ini penting sekali nih ya, menjadi mindset kita, pola pikir kita yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa ya sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Jadi semua urusan itu adalah milik Allah. Kita hanya berusaha, tapi semuanya itu yang mengatur Allah. Jadi kalau kebanyakan manusia lupa gitu. Kita pengen semua orang baik, kita pengen semua orang dapat hidayah, kita pengen semuanya gitu ya. Terus kita juga pengen kita nih bener terus ya, nggak pernah salah, nggak punya dosa. Kita pengennya gitu kan ya. Ya, tapi ternyata kadang-kadang kita kepleset. Oh ya, astagfirullahaladzim. Kenapa tadi saya begitu ya? Kenapa dulu saya begini gitu kan? Kita beristighfar lagi kan ya kepada Allah. Ya, maka ini yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa semuanya itu urusan Allah. Nah, di sini kan Allah katakan, ya, maka tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada semua manusia gitu. Apa nih lagi batuk nih. Jadi di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa hidayah, keimanan itu hak prerogatifnya Allah. Hanya Allah yang berhak memberikannya kepada siapa saja. Ya, kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk beriman, nggak bisa. Kita nggak bisa memaksakan pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, orang tua kita, nggak bisa dipaksa. Ya. Kenapa nggak beriman? Beriman juga, udah ada Quran, udah ada, kan gitu pengennya kita tuh gitu ya. Udah banyak Quran ada, kita fasilitasin, sejadah ada, mukena ada, sarung ada, ya kita fasilitasin tuh sarana-sarana keimanan. Kita nasehatin gitu segala macam. Tapi kita lupa kadang bahwa hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Terserah Allah dong, Allah mau kasih ke siapa, ibaratnya gitu bahasa kita. Serah Allah dong gitu ya. Allah tuh mau kasih ke siapa aja tuh terserah Allah gitu. Kan di sini Allah katakan, ya, apakah maka tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui? Emangnya orang beriman tuh nggak tahu gitu kan ya? Kalau sekiranya kalau memang Allah itu ingin semua manusia itu beriman, gampang gitu ya. Bagi Allah juga gampang sebenarnya gitu ya. Kalau memang Allah mau membuat semua manusia itu beriman, itu mudah bagi Allah gitu. Nah gitu, di sini Allah ingin menjelaskan. Ya. Tentu Allah memberi petunjuk kepada semua manusia. Tapi kan masalahnya memang nggak semuanya Allah pengen. Ya.
Allah memilih kan. Yahdillahu mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Terserah Allah dong gitu ya. Ya kan? Kan Allah Tuhannya bukan kita. Ya kan? Nah, kalau itu juga yang dilakukan oleh Nabi Nuh ya pada anaknya. Nabi Nuh maksa Allah gitu ya. Ya Allah, dia itu anakku, dia itu keluargaku gitu kan. Dia itu keturunanku gitu kan. Masa keturunan Nabi nggak bisa nolongin anaknya sendiri gitu ya. Kalau sekarang anak presiden gitu ya. Kalau ini Nabi Nuh nggak bisa nolongin anaknya gitu. Ya, sedih banget nggak? Sedih. Pasti sebagai orang tua kita sedih kalau anak kita ternyata nggak dapat hidayah Allah gitu ya. Kita minta sama Allah, kita paksa tuh Allah gitu. Ya Allah kasih hidayah. Kita lupa kadang bahwa itu adalah hak prerogatifnya Allah. Sampai Allah katakan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlika. Dia itu bukan keluarga kamu, ya, gitu. Jadi, masya Allah, ya, kita nggak bisa memaksakan hidayah itu harus diterima, ya, karena memang tadi ya Allah memilih siapa saja yang Allah kasih hidayah, siapa yang Allah sesatkan, itu Allah memilih, nggak semuanya. Gitu. Ya, maka beruntunglah kita yang diberikan hidayah oleh Allah. Bersyukur, harus kita jaga, kita rawat. Karena nggak semua Allah kasih, ya nggak semua orang. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Sampai datang janji Allah, sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ya, jadi orang-orang yang kafir itu mereka akan kena bencana, ditimpa bencana. Ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, di dalam ayat yang lain Allah katakan fasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalan-jalan deh di muka bumi gitu ya. Jalan-jalan nah kalian di muka bumi itu lihat tuh bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama gitu. Ya kita pernah bahas ya ada desa Lagetang ya kalau di Indonesia gitu kan yang apa namanya mereka bermaksiat kemudian puncak gunungnya itu ditumpahkan ke desa mereka sehingga satu desa itu terkubur ya terkubur semuanya itu ya salah satunya jadi Allah itu apa maha kuasa gitu ya Allah itu yang mengurus semuanya semua urusan itu milik Allah gitu ya jadi jangan kita melampaui Allah gitu kadang kita kan melampaui Allah ya sehingga kita stres sendiri kan kita pengennya tuh begini 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 gitu ya pengennya semuanya baik ya. Tapi ternyata nggak bisa selalu sesuai dengan yang kita inginkan gitu maka semuanya kita bertawakal lagi kepada Allah kita serahkan kepada Allah kita yakini bahwa itu udah urusan Allah bukan urusan kita kita pengennya ngurusin semua gitu kita pengen kita baik pasangan baik anak-anak baik tangga baik semua orang baik gitu kan ya bagus ya kita berusaha menyebar kebaikan bagus tapi kalau kita memaksa harus baik harus benar semuanya ya itu yang nggak bisa gitu. Tapi kita punya kewajiban untuk berdakwah iya mengajak orang menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya gitu ya dan hasilnya itu terserah Allah itu urusannya Allah gitu ya jadi di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita kembali apakah orang beriman itu nggak tahu gitu ya kalau petunjuk itu kalau memang Allah mau kasih petunjuk kepada manusia semuanya ya gampang aja sih buat Allah gitu ya satu bumi ini jadi Islam semua gampang bagi Allah mudah tapi memang Allah nggak mau gitu ya nggak mau terserah Allah gitu ya kita nggak bisa menuntut ya Allah kenapa engkau tidak memberikan hidayah kepada anakku Kanan gitu ya waktu itu Nabi Nuh gitu ya nggak bisa gitu ya jadi hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Allah ingin memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan
maka aku beri tenggang ya, beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu, ya. Jadi di sini Allah ingin memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa bukan hanya Nabi Muhammad aja yang diolok-olokkan gitu ya. Sama dulu juga Nabi dan Rasul sebelumnya, ya Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga diperolok-olok gitu, ya. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, nabi-nabi apa rasul-rasul sebelumnya, ya, Nabi dan Rasul sebelumnya itu semua diperolok-olok oleh kaumnya gitu, ya. Nah, banyak yang tidak mau beriman kepada Rasulnya gitu, ya, sampai akhirnya mereka dibinasakan Allah, ya, dengan angin, dengan hujan batu, ya, dengan apa namanya petir, ya, dengan awan panas gitu kan. Nah, itu udah berlalu, ya. Kemudian aku binasakan mereka, kata Allah. Ya, maka alangkah hebatnya siksaanku itu, Masya Allah. Ya, siksaan Allah itu sangat luar biasa ya. Kalau kita membaca kisah-kisah umat-umat Rasul ya, Rasul Nabi yang terdahulu gitu kan, kaum Ad, kaum Samud gitu kan ya, itu mereka mendapatkan siksa Allah ya yang luar biasa gitu kan. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah. Dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. Ya, jadi di sini apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuat itu sama dengan yang lain? Ya, Allah ingin mengajak kita berpikir, mengajak Rasulullah berpikir, mengajak kita orang-orang beriman untuk berpikir. Apakah sama Allah dengan selain Allah gitu? Ya, apakah sama Allah yang menjaga setiap jiwa? Allah tuh menjaga setiap jiwa gitu. Ya, setiap kita ini dijaga oleh Allah ya terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain, sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah sebutkan sifat-sifat mereka itu, atau apakah ya kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi gitu ya. Jadi Allah ingin mengatakan kalau bahasanya kita tuh kalau bahasanya kita yang ibu rumah tangga nih ya, misalnya gini, Ustazah Risma mau mau ngasih tahu isi rumah saya gitu ibaratnya, paham nggak maksudnya? Ustazah Risma apakah ingin ngasih tahu ke saya tentang isi rumah saya gitu? Pasti saya lebih tahu isi rumah saya daripada Ustazah Risma gitu kan maksudnya, paham ya? Gitu Allah. Apakah kalian itu mau ceritain apa yang ada di dalam bumi gitu ya? Bumi ini milik Allah gitu ya. Semuanya ini milik Allah kan gitu ceritanya. Ya, paham ya maksudnya ya. Kayak misalnya gitu. Bu Sofi bilang, Bu Sarah mau ngasih tahu isi rumah saya kata Bu Sofi. Ya nggak mungkin, saya nggak tahu isi rumah Bu Sofi kayak apa. Ya. Nah, pasti Bu Sofi lebih tahu isi rumah Bu Sofi sendiri gitu kan. Nah, karena itu ada dalam wilayah kekuasaan Bu Sofi ya. Mau naruh di mana bajunya, piringnya, mau naruh di mana gitu, mau ditata seperti apa rapihnya ya. Saya nggak tahu gitu kan. Begitu maksudnya Allah. Ya. Di sini Allah ingin mengatakan, apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Ya, atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja. Ya, sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
Jadi Allah tuh begitu bahasanya ya. Apakah kalian mau ngasih tahu gitu ya, apa yang ada di bumi gitu. Ya Allah lebih tahu lah, orang Allah yang menciptakan gitu kan ya. Ibaratnya kayak kita ya. Ustazah Risma mau ngasih tahu istri rumah saya. Ya saya yang nata gitu kan, saya yang paling tahu di mana saya naruh itu apa namanya sabun cuci piring. Pasti nggak tahu Bu Ustazah Risma saya naruh di mana gitu kan. Saya mau taruh apa segala macam apa yang ada di rumah saya lebih tahu. Begitulah Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Maka Allah lebih tahu gitu ya isinya tuh siapa aja, apa aja yang ada di bumi, ngapain aja gitu ya. Di bumi itu ngapain aja Allah tuh maha tahu gitu. Ya. Nah, dan barang siapa disesatkan Allah, nggak ada orang yang bisa memberikan petunjuk, nggak ada. Ya, maka kita berdoa terus, ihdinas syiratal mustaqim. Ya, kita berdoa minta sama Allah agar Allah memberikan kita petunjuk terus nih. Ya, karena itu tadi ya kalau ada sudah disesatkan oleh Allah maka nggak ada yang bisa memberi petunjuk. Nah, maka kita lihat sekarang ada orang-orang kafir yang mereka yang tetap pada kekafirannya padahal orang bukti-bukti Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu sudah banyak gitu kan. Bukti Al-Quran sudah banyak tapi tetap mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada apa, Nabi Muhammad SAW. Ya, itu karena apa? Karena memang udah disesatkan oleh Allah, udah gitu. Ya, kita nggak bisa menuntut ya Allah ya kayak Nabi Nuh ya menuntut Allah. Kok anak saya itu anak saya ya Allah gitu kan. Ya, ibaratnya tuh kalau di bahasa di dunianya ini kalau kita kerja, kita udah mengabdi pada seseorang, terus kita minta privilege gitu ya. Tolong dibantu anak saya gitu ya. Iya kan? Nah, misalnya Bu Sofi punya karyawannya udah ngabdi sama Bu Sofi udah baik banget ya. Udah ngabdi abis-abisan all out, disuruh apa aja sama Bu Sofi nurut gitu ya. Terus dia bilang, "Bu, tolongin dong anak saya kayak gini gini gini." Oh iya gitu. Pasti Bu Sofi akan memberikan pertolongan gitu ya, misalnya. Kayak gitu. Nabi Nuh juga tuh hitung apa pakai akal pikirannya manusia biasa. Ya Allah dia itu anak aku gitu ibaratnya tuh ya. Kan Nabi Nuh sudah menjalankan amanah sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Nabi Nuh sudah menjalankan perintah Allah gitu ya. Tapi tetap aja gitu. Ya, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras ya. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah ya. Auzubillah min dzalik. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. Ya, di sini Allah memberikan gambaran ya, tentang syurga. Bahwa syurga itu seperti taman. Nah, taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah, kita kalau jalan-jalan ke puncak, gitu ya kita senang ya. Ada pemandangan indah, kebun ya, hijau. Kemudian ada sungai, ada air ya, mengalir. Masya Allah, ya, seperti itu surga. Dan bahkan surga lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Senantiasa berbuah dan teduh. Jadi ada pohon buah-buahannya, kemudian teduh. Ya. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Surga itu adalah tempat kesudahan akhir ujung dari orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang ingkar, ya tempatnya di neraka. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Ya, hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Ya. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira. Nah, ya, jadi Allah memberikan Al-Quran ini
agar kita bergembira. Jadi jangan semakin baca Quran semakin sedih ya. Jangan sampai salah nih kita. Ya. Kok itu orang semakin baca Quran, semakin deket Quran, kok makin sedih sih gitu ya. Tidak gitu ya. Justru di sini Allah menjadikan Al-Quran sebagai apa? Penggembira gitu ya. Ya, orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, jadi Al-Quran ini membuat kita senang. Kenapa? Karena kita jadi tahu, oh harusnya saya ke sana ya, harusnya saya ke surga ya. Oh jangan sampai saya ke neraka ya. Kita tahu karena kita dapat petunjuk ya. Kalau orang yang nggak tahu, bingung ya. Kalau orang yang nggak tahu, nggak pegang buku petunjuk, nggak punya peta gitu ya. Kita kalau mau cari lokasi, saya kalau mau cari lokasi apa-apa buka Google Map ya. Buka map gampang gitu kan. Oh, kalau belum buka map pusing. Aduh mau ke arah mana nih ya? Mau kanan apa kiri? Mau depan belakang nggak tahu gitu ya. Tapi ketika buka map, oh iya gampang. Dari rumah saya udah lihat map dulu. Oh nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Udah senang, saya tenang ya. Ketika kita baca Al-Quran, kita jadi tahu tentang dunia dan akhirat. Ya. Dan kita jadi senang ya dengan Al-Quran. Jadi gembira kita. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Alhamdulillah kita jadi tahu ya tentang surga dan tentang neraka. Alhamdulillah kita tahu jadi umat-umat yang terdahulu. Jadi tahu apa? Kenal Allah, kenal para nabi dan rasul ya, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah penggembira ya yang membuat kita bergembira. Dan ada golongan Yahudi dan Nasri, orang Yahudi dan Nasrani mereka menolak Al-Quran gitu ya, meskipun mereka tahu ajarannya itu banyak yang sama gitu kan, tapi mereka menolak karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Ishak gitu ya, mereka maunya Nabi itu harus dari keturunan Ishak bukan dari Ismail, karena Ishak itu kan apa namanya anaknya Sarah ya. Sarah itu seorang bangsawan gitu kan. Mereka nggak mau kalau Nabi lahir dari Ismail yang lahir dari Hajar ya, yang dipandang sebagai seorang budak gitu. Jadi begitu ya, mereka nggak mau, sombong ya, mereka sombong, mereka nggak mau menerima keturunan Ismail ya. Nah, mereka ingkar ya, mereka ingkar. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku suruh manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Ya, Rasulullah hanya mengajak manusia kepada Allah, tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, tidak pernah menyembah dirinya. Tapi Rasulullah mengajak. Ingat ya, Rasulullah itu hanya mengajak, nggak memaksa gitu. Rasulullah sendiri pun tidak bisa memaksa gitu kan orang untuk beriman ya, meskipun nanti biasanya dikasih pilihan gitu kan, kasih pilihan ketika didakwahi nggak mau, ya udah nggak mau beriman, boleh silakan tetap kafir tapi harus bayar jizyah ya. Kalau nggak mau bayar jizyah ya diperangi gitu kan, seperti itu. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Ya, demikian Allah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab aslinya. Ya, dan Al-Quran ini sebagai peraturan. Ya, kita yang sudah lahir dalam keadaan Muslim gitu ya, mungkin kita sudah terbiasa dengan banyak aturan ya, sehingga kadang suka bosan ya dengan aturan dulu begini begini begini. Tapi orang-orang yang mualaf itu mereka itu senang banget ya dengan Islam, dengan Al-Quran. Kenapa?
Justru karena mereka masuk Islam, mereka senang bahwa semuanya itu diatur di dalam Islam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Bahkan mereka sangat takjub ketika mau masuk kamar mandi aja tuh diatur gitu. Ya. Ada tuh seorang yang anak muda itu kemarin saya lihat ya, yang mu'alaf gitu. Dia dari non muslim terus kemudian dia mu'alaf masuk Islam, tuh dia sangat takjub gitu ya. Bayangkan ya, Rasulullah itu mengajarkan manusia itu semuanya, tata cara dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, masuk kamar mandi, semuanya, cara makan, cara berjalan, semuanya Rasulullah itu ajarkan. Kita bayangkan betapa pinternya Rasulullah itu, katanya. Masya Allah. Ya, betapa hebatnya Rasulullah itu. Ngajarin semuanya gitu kan. Iya. Jadi justru orang-orang yang non-muslim, yang mereka nggak punya aturan hidup, mereka itu mencari gitu ya, mencari aturan yang sesuai fitrah mereka. Ya, sehingga mereka ketika mereka menjadi masuk Islam, mereka mu'alaf, mereka malah seneng karena udah nggak perlu nyari-nyari lagi karena udah tahu, oh kalau makan itu harus pakai tangan kanan ya, iya. Kalau makan duduk ya, iya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, iya. Terus ambil yang terdekat, pilih yang halal. Terus kemudian dikasih tahu tuh sama Allah makanan yang halal tuh apa aja yang baik. Mereka nggak perlu nyari-nyari lagi. Gitu. Kalau sekarang kan ilmuwan mereka nyari, ya ilmuwan itu mereka mencari ya sehingga mereka baru menemukan sekarang bahwa ternyata enzim di tangan kanan kita berbeda dengan enzim di tangan kiri kita, ya mereka baru menemukan gitu kan, dengan penelitian di mikroskop lah di segala macam. Mereka baru menemukan bahwa ternyata tangan kanan sama kiri kita emang beda. Sampai mereka mengatakan ini pasti dulu Nabi Muhammad itu punya mikroskop ya, pada 14 abad yang lalu. Gitu. Dari mana dia tahu bahwa tangan kanan itu punya enzim yang berbeda dengan tangan kiri, sehingga dia memerintahkan kita untuk makan pakai tangan kanan. Kayak gitu. Kita umat Islam yang udah dikasih tahu sama Allah menyia-nyiakan gitu ya, kadang buat kita hal yang sepele gitu kan. Tapi buat orang-orang ilmuwan itu mereka sangat luar biasa. Ya, ketika membaca Al-Quran tuh, kok ini ada di Al-Quran? Kok itu ada di Al-Quran? Kok ini ada di Al-Quran gitu ya? Mereka amazing banget ya. Sementara kita yang umat Islam udah punya Quran, udah aman, jarang dibaca gitu ya. Jarang dibaca, jarang ditadaburin ya, jarang dibuka-buka gitu. Akhirnya umat Islam sendiri jadi jauh dari nilai-nilai Al-Quran gitu. Karena tadi merasa aman, udah punya Quran, udah bisa baca Quran, targetnya udah lulus Iqra 6, udah selesai. Terus targetnya punya Quran di rumah, udah selesai. Tapi masalah target dibaca, dikaji, itu belum ya, nggak sempet terus ya. Gitu. Ya, baik. Insya Allah mungkin itu tadabbur kita pagi ini. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah. Dan Allah terus ya memberikan kepada kita hidayah sampai husnul khatimah. Allah selalu memilih kita ya menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, memilih kita ya sebagai orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan surga ya, yang seperti taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, dan kita uh, uh, semoga juga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya, suri tauladan kita yang sudah menyerahkan semua ya hidupnya untuk Islam ya, untuk dakwah Islam ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ragu. Jika ada yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf ampun kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir kepada ini yang terkait dari luar biasa ya. Terkadang nikmat yang besar karena kita tidak tahu manfaat yang besar di dalamnya. Terkadang kita menyepelekan
nikmat tersebut. Padahal mungkin jika diteliti, ditadaburi, ditelaah luar biasa. Seperti tadi ya, makan dengan tangan kanan. Mungkin karena kita tidak mencari tahu hikmah di balik makan dengan tangan kanan, berasanya seperti biasa, ya sudah makan saja gitu. Ternyata setelah diteliti, sangat luar biasa manfaat. Sangat-sangat sempurna ya, semakin menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran bahwa memang Al-Quran itu bukan buatan manusia. Kan tidak mungkin ya, 14 abad yang lalu sudah ada Microsoft. Rasulullah sudah mempunyai Microsoft untuk meneliti tangan kanan dan tangan. Begitupun dengan perintah-perintah yang lainnya yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang baru ilmuwan-ilmuwan saat ini. Baik, Umi izin, pekan kemarin ada 2 pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin untuk pertanyaannya. Yang pertama kemarin Umi dari Munapisah ya. Afan, Umi izin bertanya, bagaimanakah menurut Umi jika ada seseorang yang mengatakan jika seorang istri ikut bekerja di luar rumah, sedang suami mempunyai gaji yang cukup untuk keluarga, apakah benar istri dalam bekerja bisa menghambat kelancaran rezeki suami? Seperti itu. Seingat saya ini sudah dijawab kemarin, Oh, sudah. Nisa. Baik, selanjutnya dari Bunda Sofi, Umi pertanyaannya, bagaimana pendapat Umi Muslim yang hartanya banyak, tapi ibadahnya minim, sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong juga, tapi sedekahnya banyak juga. Nah, bagaimana kita bergaul dengan mereka? Insya Allah ya. Ya, jadi apa namanya, kewajiban kita hanya berdakwah ya. Nahnu du'at walaisal qudot. Ingat ya, prinsipnya dalam berdakwah itu kita adalah dai bukan hakim. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang lain karena kita tidak pernah tahu posisi kita di mata Allah. Jangan-jangan ya orang yang tadi disebutkan itu di sisi Allah dia lebih mulia daripada diri kita nggak tahu gitu, ya kan? Nah, jangan-jangan ya orang yang kita lihat kekurangannya itu ternyata dia punya amalan yang kita nggak tahu, yang justru mendatangkan ridhonya Allah gitu kan. Kita nggak pernah tahu, ya kita nggak pernah tahu akhir hidup kita aja kita nggak tahu gitu. Ya maka kita fokus aja dengan diri kita dan kita tutup mata kita dari aib orang lain itu mungkin akan lebih aman gitu. Ya, kita boleh mengajak gitu, kita ingatkan, kita ajak ya. Misalnya kalau sholatnya bolong-bolong kita ingat, bagus tuh sedekah, tapi kalau bisa sholatnya dipenuhi. Soalnya nanti sebelum Allah melihat sedekah kita, yang dilihat adalah sholat kita dulu, ya. Karena amalan yang pertama kali dihisap itu kan sholat, ya, gitu. Paling kita hanya bisa mengingatkan seperti itu, ya. Jadi biar amalan-amalan yang lain itu dilihat, dihitung, sholatnya dulu harus full gitu. Dan kita hanya sebatas mendakwahkan, bukan menghakimi. Ya, beda ya, mendakwahkan sama menghakimi. Dakwah kita mengajak, ya, tapi bukan menghakimi. Kalau menghakimi, kamu itu salah karena kamu tidak sholat, ya, meskipun kamu sedekahnya banyak, tapi kalau sholatnya ini jadi percuma. Nah, itu namanya menghakimi, ya. Kita tidak seperti itu. Ya, tapi kita boleh mengajak, ya. Oh ya bagus gitu kan, biar dia tetap ya apa semangat bersedekah, ya. Jangan sampai kita bilangin ya percuma sedekah kalau nggak sholat, ya akhirnya besok-besok dia nggak mau sedekah, nggak mau sholat akhirnya, ya kan jadi lebih parah, ya. Nah jadi kita dorong terus ya, Masya Allah sedekahnya banyak gitu kan, terus kita ingatkan jangan sampai sholatnya bolong-bolong karena nanti amal yang pertama kali dihisap adalah sholat kita gitu ya. Tapi kita tidak perlu menghakimi kayak tadi ya, misalnya percuma deh, oh, begini 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 tapi ininya gitu. Ya enggak ada yang percuma. Kalau di sisi Allah mah enggak ada yang percuma. Kalau di sisi manusia memang mungkin iya percuma gitu ya, karena manusia itu kan kita suka nggak menghargai ya, ya kan? Kita kan kadang suka lupa menghargai orang lain gitu kan. Eh, apa namanya? Jadi percuma gitu.
Tapi kalau di sisi Allah tuh nggak ada yang percuma. Amal soleh sedikit apapun, sekecil apapun, hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan gitu ya. Duri ini ada di jalan, ada paku di jalan, ada duri di jalan, ada kotoran kaleng yang menghalangi jalan, terus kita ambil gitu kan, kita buang pada tempatnya, di tempat sampah. Itu aja tuh mengandung kebaikan, Allah balas kebaikan itu. Ya. Apalagi dengan sedekah yang banyak gitu kan, pasti kan ada balasannya gitu. Ya mungkin begitu ya. Iya, Bu. Sudah terjawab Bunda Sofi. Baik, tafadhol untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema. Tafadhol. Ada Kak Indah Rama, Bunda Sofi. Bunda Sofi mau bertanya lagi. Ya, aku mau nanya yang tadi Bu Sarah jelaskan. Oh, ini ada yang nanya dulu. Ntar aja itu dulu. Terus di chat ya? Ya, tidak apa-apa. Silahkan Langsung ya. Bunda Sofi. Oh ya. Jadi gini Bu, tadi Bu Sarah bilang apa? Kita tuh jangan jadi Tuhan kecil gitu ya. Jangan banyak atur gitu ya. Jangan atur Allah gitu. Nah itu Bu amalannya biar kita gampang ridho gitu Bu apapun. Karena kan kadang kita ya sering juga jadi, aduh apa kok gini sih tidak sesuai dengan yang kita doain, tidak sesuai dengan yang kita mauin gitu. Perasaan kita udah ibadahnya udah ngotot habis-habisan gitu, tapi kok eh, hasilnya tidak ini supaya kita cepat apa ridho gitu Bu, cepat sadar gitu bahwa apa rencana Allah itu ya kamu harus sabar gitu gimana ya Bu yang apa jadi kita tuh nggak apa jadi saya tuh ugi apa gimana gitu ngomong apa menghilangkan rasa itu kan kadang perasaan udah maksimal udah ini sampai ngantuk sampai ini tapi apa tapi kok kayaknya PHP gitu. Ya udah gitu deh kurang lebih begitu ya Bu, bahasa mudanya supaya eh, menghadapi itu semua gimana Bu? Iya, tadi ya Amalan. mindset kita tadi kan ya harus diperbaiki bahwa Allah yang mengurus semuanya dan Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Ya, jangan sampai kita melampaui Allah. Ya, jangan sampai melampaui. Kita menganggap kan di dalam Al-Quran juga Allah kata boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Gitu. Ya. Jadi kadang kita berpikir bahwa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik. Tapi kok Allah nggak kasih sih? Gitu kan ya? Ya. Justru yang kita nggak pengen malah dikasih gitu ya. Saya nggak suka itu, tapi dikasih sama Allah gitu ya. Nah itu kata Allah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu nggak baik buat kamu. Makanya Allah jagain kayak anak kecil loh Bu. Anak kecil pengennya makan es mulu. Ya kan Bu ya? Es yang manis-manis tuh teh botol apa segala macem tuh yang Ya. manis-manis ya. Oh, mau boba atau apa. Pengennya gitu tiap hari Bu. Enak kan Bu? Karena menurut dia itu adalah makanan terenak, minuman terenak. Dia pengen minum itu tiap hari. Sama kita boleh nggak Bu ibunya? Dikasih nggak Bu? Enggak. Nggak dikasih. Kenapa? Karena kita tahu, kita lebih tahu bahwa itu membahayakan dirinya. Gitu kan ya Bu Sofia? Nah, jadi kita tahu itu bahayanya anak kalau gitu terus sekali-sekali mah boleh. Tapi kalau tiap hari begitu dikasih gituan terus, bahaya. Jangan dikasih. Pasti kita halang-halangin. Kita nggak pengen. Kenapa kita halang-halangin? Karena kita sayang sama anak kita. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen punya keinginan, kita berusaha berdoa, kita minta yang terbaik sama Allah. Semuanya tawakal, kembali lagi tawakal, ya. Kemudian nanti dikasihnya apa, ya kita menerima bahwa ini setiap hari itu adalah bersyukur, ya, bersyukur, menerima ya dengan apa yang Allah berikan, alhamdulillah pasti ini yang terbaik. Itu mindsetnya kita yang kita luruskan, prasangkanya kita yang kita
innallaha fi dzanni abdi bi, ya kan? Bahwa sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita prasangka baik, ya itulah Allah gitu ya. Kalau prasangkanya kita nggak baik, ya itulah Allah gitu. Ya, tapi kalau kita selalu pasang mindset bahwa alhamdulillah Allah kasih ini pasti yang terbaik. Ya, nah, ini yang terbaik gitu. Meskipun kadang kita nggak suka dengan apa yang Allah kasih gitu. Tapi itu yang terbaik kita yakini gitu. Ya, kita yakini bahwa itu yang terbaik. Ya, jadi kita syukuri setiap apa yang Allah berikan. Nanti baru Allah tambah rezekinya. Kita bersyukur dulu. Ya, kemudian ridho itu ya tadi ya bisa kita capai kalau memang kita benar-benar apa ya apa ya gini. Misalnya kalau sama orang tuh ya, kalau kita dikasih sesuatu sama orang yang kita suka gitu. Saya suka sama Bu Sofi, sehingga saya pokoknya Bu Sofi mau ngasih apa aja saya terima. Karena saya senang, saya suka. Bu Sofi mau kasih lontong, ya. Bu Sofi mau kasih peniti, gitu ya. Saya suka banget ini pemberian Bu Sofi, ini saya senang banget. Itu, ya. Itu kalau saya sudah suka sama Bu Sofi. Bu Sofi mau ngasih apa aja saya suka. Begitu juga kalau kita udah suka sama Allah. Allah mau ngasih apa aja, kita senang karena itu adalah pemberian Allah gitu. Ya, ya. Mau dikasih apa aja, mau dikasih suami model apa misalnya ibaratnya. Mau dikasih anak model apa juga ya. Kalau kita yakinin bahwa itu semuanya adalah pemberian Allah, kita senang gitu. Gampang kan orang beriman tuh, pola pikirnya nggak rumit. Ya, jadi kita yakinin bahwa kalau memang itu pemberian Allah, kita senang. Karena kita apa? Udah senang duluan sama Allahnya. Gitu. Kayak tadi saya senang sama Bu Sofi. Gitu. Saya senang sama Bu Sofi sehingga kan gitu ya Bu ya. Kalau kita udah suka sama orang, orang itu mau ngasih apa aja kita senang ya Bu. Bener gak sih? Gitu. Iya. Senang banget. Aduh saya dikasih ini nih sama Bu Sofi. Saya inget-inget, saya simpen gitu ya. Saya rawat. Atau makanan saya makan. Enak banget saya dikasih. Saya inget terus gitu kan. Gitu ya. Itu baru sama manusia. Harusnya sama Allah kita lebih lagi. Kalau kita memang cinta sama Allah, kalau memang kita suka sama Allah, gitu kan? Apapun pemberian Allah, ya, mau yang manis, mau yang pahit, gitu ya, mau yang enak, mau yang enggak, kita seneng. Kenapa? Karena dasarnya kita udah cinta sama Allah, gitu. Dasarnya kita udah suka sama Allah. Jadi apapun yang Allah kasih kita terima, gitu. Kita seneng. Ya alhamdulillah, ya dikasih apapun seneng, alhamdulillah. Ya, sifat lahir sifat qanaah aja, merasa cukup. Pokoknya apa yang Allah kasih itu senang. Gitu ya. Nah, jadi udah ridho duluan, ridho itu. Jadi tadi ya ridho, rela dengan apa yang Allah kasih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita rela ridho ya, bahwa Allah itu Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku. Kita ridho menerima dengan lapang dada, dengan senang hati gitu ya. Kita menerima Allah sebagai Tuhan kita yang memberikan rezeki kita, ya, yang membahagiakan kita dan sebagainya, seterusnya. Gitu, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kita sebut-sebut ya nikmat Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahadits kan. Dengan nikmat Allah sebut-sebut ya. Terima kasih ya Allah. Saya dikasih suami baik banget gitu ya. Masya Allah. Orang-orang mah pada nggak punya suami, saya dikasih suami. Banyak teman-teman kita pada belum bersuami meskipun udah tua, ya kan? Ya, atau ada teman kita yang suaminya baik banget, sayang banget, royal banget sama istrinya, tapi udah meninggal, ya. Dikasih umurnya pendek gitu. Ya, alhamdulillah kita masih punya suami, dikasih suami gitu. Masih bisa ngurusin, suami kita masih menafkahi, ya masih pulang ke rumah gitu. Terus ya kita bersyukur terus. Anak-anak juga gitu.
Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih anak-anak begini. Ya, senang kita. Karena itu pemberian Allah. Betapa banyak orang yang sampai dioperasi, ya, bayi tabung. Bayi tabung tuh satunya aja 300-an juta bisa ya, lebih mungkin. Iya segitu. Belum tentu berhasil ya, udah diobok-obok, udah diapa-apain, nggak bisa punya anak juga. Kita alhamdulillah kita dikasih anak dengan segala modelnya gitu ya. Ya kan? Model anak kan beda-beda gitu kan. Kita terima itu anak-anak kita adalah pemberian titipan dari Allah. Fitrahnya adalah Islam, anak-anak kita. Kita sayangin, kita rawat, kita jaga. Ya, mereka adalah kebanggaan Nabi Muhammad, ya kan? Nanti Nabi Muhammad kan memerintahkan kita banyakin anak ya, biar nanti di yaumul kiamah menjadi dibangga-banggain sama Nabi. Ya, anak-anak kita juga insya Allah nanti akan menjadi kebanggaan Nabi. Terus ya, jadi kita semakin kita sebut-sebut terus kita semakin cinta sama Allah. Kita semakin ya Allah, iya ya, Allah itu baik banget sama kita gitu. Betapa banyak yang Allah kasih ke kita tuh, terus kitanya aja nih yang nggak tahu terima kasih gitu. Kita akhirnya jadinya kita sadar tuh kita tuh banyak ngeluhnya gitu ya, banyak nggak terima kasihnya gitu sama Allah ya. Yang kita minta yang nggak ada aja, terus yang udah dikasih Allah kita lupa bersyukur gitu kan ya. Itu rumah Iya. gitu kan, rumah yang meskipun bocor jelek atau misalnya ada apa gitu ya, nggak sesuai, nggak kayak rumah-rumah orang yang gaya-gaya Amerika, Japanis, apa itu ya, misalnya gitu ya. Tapi kita alhamdulillah punya rumah gitu kan. Banyak orang yang nggak punya rumah. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina yang dibom, rumahnya hancur ya, nggak punya rumah. Alhamdulillah kita bersyukur gitu kan. Gitu aja ya. Wa bi ni'mati rabbika fahadis kan. Jadi dengan nikmat Allah sebut-sebut ya. Kalau jadi Allah memerintahkan kita untuk wa bi ni'mati rabbika fahadis, untuk hal-hal yang keluh kesah nggak usah disebutin. Yang disuruh disebutin sama Allah yang nikmat aja gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi Iya. Allah nggak memerintahkan kita untuk berkeluh kesah, tapi nyebut-nyebut nikmat Allah justru. Yang nggak enak Biar nggak usah disebutin gitu. biar ditambah terus. Bertambah diterusin. Ya. Dan ketika kita bersyukur kan kata Allah, syukur itu untuk diri kita sendiri bukan untuk Allah. Allah kan terserah kamu mau bersyukur mau enggak gitu ya, nggak akan mengurangi kekayaanku gitu ya, bumi ini tetap punya aku gitu ya kata Allah ya, rumah kamu itu punya aku gitu ya, gampang aja buat Allah untuk meruntuhkannya gitu kan misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita gimana caranya kita tadi ya bisa ridho ya tadi ya, dengan kita menyebut nikmat Allah ya, selalu berprasangka baik sama Allah. Terus kita udah, kalau udah kita suka, udah kita cinta, kita nggak hitung-hitungan lagi tuh. Ya Allah kok saya udah, ya kayak kita kalau cinta sama anak ya. Kalau kita benar cinta sayang sama anak, seorang ibu, dia nggak akan ngitung-ngitung lagi tuh. Kamu nih udah Umi mengandung kamu 9 bulan, udah Umi susuin gitu ya. Itu berarti kita masih hitung-hitungan sama anak. Ya, tapi kalau kita udah sayang bener sama anak gitu kan, kita apa namanya, ya akan memberikan apa aja yang kita bisa berikan ke anak kita. Gitu ya. Itu juga ke Allah apalagi. Ya, kita nggak hitung-hitungan lagi, ya Allah saya udah sholat, udah puasa, udah begini kok Allah nggak kabulin juga doa saya gitu. Kita nggak hitung-hitungan gitu tuh gitu. Ya, kenapa? Karena pernah ya dalam satu hadis qudsi ya Allah menceritakan ya, ada seorang hamba yang apa namanya, beribadah di satu pulau. Kerjanya cuma sholat, sholat, ya ibadah, sholat berdoa, zikir, sholat gitu kan. Kemudian dia meninggal, dia masuk surga. Ya, wah orang berpikir bahwa oh iyalah dia sholat mulu kerjaannya gitu kan, sehingga dia masuk surga gitu kan.
Tapi ternyata ketika ditimbang, gitu kan, ketika ditimbang, dosa matanya itu nggak bisa, ya. Sholat-sholatnya itu tidak bisa menutupi dosa matanya. Jadi kalau ditimbang, tetap aja orang yang tadi kerjaannya tuh sholat mulu, ibadah melulu, kalau ditimbang dengan dosanya, tetap lebih masih berat dosanya. Gitu. Jadi kita juga jangan hitung-hitungan dalam hal ibadah kepada Allah. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu memasukkan hambanya ke dalam surga itu karena kasih sayang Allah aja. Kalau dihitung-hitungan nih, ya, ibadah sama dosanya kita, pasti banyakkan dosanya kita gitu ya. Ya, dosa mata, dosa lisan nih, dosa telinga, ya, tangan, kaki dan sebagainya. Ya, banyak. Maka kita beribadah itu dalam rangka caper gitu ya, mencari perhatian Allah agar Allah cinta kita. Ini loh, ya Allah saya ingin membuktikan cintaku padamu ya. Dengan apa? Dengan saum, dengan bersusah-susah lapar karena Allah, biar Allah cinta kan gitu. Ya, kita susah-susah bangun, biar apa? Biar Allah cintanya Allah. Itu jadi kita nggak hitung-hitungan. Ya, kayak kita lagi cinta seseorang, kalau kita cinta sama suami, kita juga pasti akan berkorban, akan melayaninya dengan baik, gitu. Akan membuatnya senang, kan gitu. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, mungkin gitu. Iya. Ibu itu tadi hadis qudsi berarti benar-benar terjadi ya Bu ya? Iya. Atau di entah zamannya kapan gitu ya? Itu jadi padahal apa? Iya berarti pernah ini ya Bu ya? Apa? Maksudnya ya nyata ada gitu manusianya gitu ya Bu ya? Hadis qudsi itu kan adalah perkataan Allah yang diceritakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, iya Bu. Ya, kemudian ditulis dengan redaksi teksnya dari versinya Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran itu kan benar-benar perkataan Allah ditulis di dalam Al-Quran langsung. Iya. Gitu. Iya, jadi ini apa? Jadi itu kejadian yang sebenarnya manusianya ada gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ya Bu, oke. Ya Ibu Sarah terima kasih ininya. Iya, Biar semangat terus ya kita memperbaiki semangat diri. mencari keridhaan. Iya, Selamat makanya caper. yang penting itu kita adalah mencari ridhonya Allah, bukan Iya. pada banyaknya sholat kita. Ya, jangan-jangan sholat kita yang 12 rakaat itu, ya, tapi karena kita mengerjakannya itu hanya mengejar jumlahnya gitu ya. Terus kemudian kita melihat orang lain, ya dia mah sholatnya cuma 2 rakaat, nih dong 12 rakaat tahajudnya. Nah, jangan-jangan Allah lebih ridho dengan 2 rakaat dia karena dia mengerjakannya dengan ikhlas, dengan cinta kepada Allah gitu. Ya kan kita nggak tahu. Nah, kita yang ngerjain 12 rakaat jadi sombong. Nih dong, saya kalau infak banyak, sholatnya 12 rakaat. Nah, terus duha nggak pernah tinggal, sholat qobliyah ba'diyah saya mah udah lolos semua gitu kan. Dia tuh siapa gitu. Lah, itu kita jadi sombong ya. Nah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita udah beramal banyak terus kita sombong, Allah malah jadi nggak ridho gitu kan. Karena kita beramalnya hanya untuk menyombongkan diri kita dan merendahkan orang lain. Kita nggak pernah tahu kan. Ya, kita belum mendapatkan akhir hidup kita, belum tahu. Kita juga masih sama-sama berlomba-lomba mendapatkan husnul khotimah. Kita nggak pernah ada yang tahu kan? Ya, orang bisa berubah. Bahkan yang hafiz Quran pun bisa berubah, bisa jadi kafir. Ya, nauzubillah min dzalik. Kita nggak pernah tahu. Terus kita nih hafal Quran juga apa? Dalam rangka mencari ridho Allah juga. Jangan sampai kayak tadi ada orang yang udah hafiz Quran, kemudian dia Allah nggak ridho, kemudian dia jadi tergoda wanita jadi kafir, ya. Nah, gitu. Ya, yang kita cari adalah ridhonya Allah, ikhlas. Ikhlas itu kan ya kita menyerahkan diri melakukan itu semuanya hanya karena Allah, ya.
nggak usah hitung-hitungan lagi. Lo kalau mau hitung-hitungan sama Allah, mau nggak ibu dihitung sama Allah? Ayo mau main hitung-hitungan gitu ya, kalau kita ya sama manusia. Kadang kita, kan saya udah ngasih ini, saya udah ngasih ini loh. Saya udah, kan kalau manusia suka gitu ya, suka main hitung-hitungan ya. Ya. Mau nggak kita dihitung-hitungan sama Allah? Ya Allah, saya udah sholat, udah gini-gini. Kata Allah, nanti saya udah kasih kamu hidup, saya udah kasih kamu rezeki, saya udah kasih kamu ini, kamu itu, kamu itu. Banyak, Allah ngasihnya lebih banyak dari yang kita persembahkan untuk Allah. Ya, Allah itu rahmatnya lebih luas lagi ya, pada kita semua. Ya, silakan. Baik, Umi, Masya Allah, jazakallah khairan. Umi, ini satu lagi ada dari Bunda Istiqamah, alhamdulillah. Mau menyampaikan ini, Masya Allah luar biasa katanya, betapa mudah dipahaminya cara Umi menjabarkan tentang Allah di materi pagi ini, alhamdulillah. Yang pertama pertanyaannya tentang politik. Ini saya mau tanya tentang politik. Jadi karena sebelum-sebelumnya banyak sekali yang saya temukan kabar bahwa Pak PDI ya Partai Merah itu sering ada video membela PKI dan Syiah. Jadi saya kurang gitu ya melihatnya partai yang merah ini. Nah, masalahnya di lingkungan perumahan saya itu masih banyak pendukung merah ini, padahal pusat center masjid kecamatan ada di perumahan Bunda Istianah ini. Dikarenakan kebanyakannya alasan masih mendukung banyak figur artisnya. Seperti itu nih, pertama tentang politik. Yang kedua, tentang jika punya anak sudah menginjak remaja dan mungkin sudah punya rasa dengan lawan jenis, nah kita sebagai orang tua memberi nasihat yang tepat kepada anak-anak kita yang sudah mulai punya rasa suka dengan lawan jenis agar tidak terjebak dalam kelalaian atau maksiat hati. Bagaimana nasihat menurut Anda? Itu pertanyaan. Ya. Ya. Jadi partai ya. Jadi kita sebagai umat Islam memang diperintahkan oleh Allah untuk memilih pemimpin yang Muslim ya. Kita dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memilih pemimpin yang beriman ya, tentunya ya, Muslim yang beriman, yang baik gitu kan, ya seperti itu. Terus kok masih banyak sekarang orang-orang Muslim yang belum memilih pemimpin yang baik misalnya begitu ya. Ya itu yang menunjukkan bahwa mereka, kualitas umat Islam sekarang ya masih jauh dari nilai-nilai Al-Quran gitu. Ya kita nggak bisa lagi, kembali lagi kita nggak bisa memaksa ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita mendakwahkan Al-Quran, iya, dengan cara yang baik gitu. Nih Bu, ya kalau kita berdakwah dengan cara yang kasar, orang pasti lari. Ya, maka kita harus berdakwah dengan cara yang baik. Orang jualan rokok tuh, ya, mereka penampilan yang dijual cuma rokok, ya, di rokok. Tapi dikemas rokok itu dengan kemasan yang baik, ya. Ada emas-emasnya. Jadi keren banget lah kemasan rokok. Dibungkus plastik. Kemudian penjualnya apa? Wanita cantik, ya. Wangi, berdandan, pakaiannya juga pendek. Ya, kenapa pakaiannya pendek? Kenapa yang jual rokok perempuan? Karena mangsa pasarnya adalah laki-laki. Ya, jadi luar biasa orang jualan rokok itu yang sekedar tembakau segini tuh, tapi karena dijual dengan cara yang profesional, gitu kan ya, mereka berhasil untuk membuat orang membeli rokok itu. Padahal di situ ada tulisannya, rokok dapat membunuhmu. Tapi tetap dibeli, gitu. Apalagi kita nih jualan Al-Quran ibaratnya. Kita dakwah kan, ibaratnya sama lah. Kita nih dakwah, kita nih kadang menjual Al-Quran. Harusnya juga kita lebih baik dari cuma jualan rokok. Ya kan? Orang jualan rokok aja profesional. Ya, pakainya bagus, segala macam wangi. Ya, orang seneng deket-deket rokok. Karena
apalagi kita gitu. Kita nih jualan Al-Quran, kita nih berdakwah, ya, berdakwah mengajak orang kepada Allah. Maka kita juga harus profesional melakukannya dengan cara yang baik, menarik, bagaimana kita bisa mengambil hati orang, ya, pembeli gitu ibaratnya ya, mat'u gitu kan, mat'u orang yang kita dakwah itu kita bisa ambil hatinya. Gimana caranya agar tadi kayak orang tuh kok orang jualan rokok, orang kok mau sih beli rokok karena penjualnya, ya. Nah kita nih penjual dakwah Islam gitu ya, kita nih berdakwah, kita nih mengajak orang kepada Allah. Nah berarti kita harus lebih profesional dong. Yang dijual itu adalah Al-Quran, hidayah Allah gitu. Jangan sampai justru sebaliknya, orang malah jadi benci Quran karena caranya kita berdakwah itu yang nggak baik, gitu ya. Caranya kita berdakwah nggak baik, orang jadi benci karena akhlaknya kita buruk, orang jadi benci Al-Qur'annya, padahal kitanya yang buruk, bukan Al-Qur'annya, kan gitu. Ya, ya. Jadi kita lihat tuh belajar dari para penjual rokok. Dia jual rokok aja seprofesional itu gitu ya. Sampai dikemas dengan kemasannya yang bagus ya. Alhamdulillah sekarang saya senang udah banyak Quran yang kemasannya bagus-bagus ya. Cantik-cantik gitu kan. Itu kan sarana dakwah. Dalam rangka kita mengemas Al-Quran itu dengan baik agar orang tuh senang. Pegang Quran tuh senang. Ih bagus banget Qurannya. Senang. Pegang aja udah senang. Gitu kan? Itu gitu. Ya. Harusnya kita memang harus lebih profesional gitu dalam kita mengajak manusia dengan cara yang baik, dengan rayuan-rayuan. Kayak penjual rokok itu kan suka ngerayu. Rokok Pak, beli gitu kan. Oh ini bagus, ini rokoknya gini-gini. Padahal yang dijual itu rokok. Apalagi kita nih menjual Al-Quran ya. Mengajak manusia kepada Allah. Harusnya kita lebih mengemasnya dengan cara yang baik. Penampilan kita juga harus baik, cara penyampaian kita juga baik. Jangan sampai orang jadi sakit hati dengan omongan kita, malah jadi benci Al-Qur'annya. Waduh, ya. Jadi begitu. Kalau kita mau berdakwah, harus cara yang baik. Bagaimana kita memikat hati orang, ya, agar mau bersama Al-Qur'an, gitu. Mungkin begitu ya. Terus, ya itu dia. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mendakwahkan ya tadi yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya anak kita sudah kenal lawan jenis, nggak apa-apa kita ngobrol. Yang penting kita ngobrol. Yang mana? Kalau perlu kita ngobrol ya, jangan dilarang. Yang dilarang adalah pacaran, nggak boleh. Tapi ngobrol sama kita yang mana? Namanya siapa? Biar kita lihat, oh selera anak kita tuh kayak gini gitu ya. Jadi saya suka ngobrol sama anak-anak saya, kamu sukanya yang putih apa yang hitam gitu kan? Enggak kalau buat aku kalau anak saya gitu, enggak kalau buat aku kalau hitam kalau putih enggak cantik jelek katanya gitu. Oh gitu, ternyata anak tuh beda-beda gitu kan. Kalau saya kan menurut saya putih itu cantik ya, cantik itu putih gitu kan. Oh ternyata ada gitu orang yang malah nggak pengen yang nggak nyari yang kulit putih gitu, pengennya kulitnya yang coklat gitu ya gitu. Jadi kayak gitu kita ngobrol karena rasa itu kan nggak bisa dilarang. Rasa itu tumbuh dengan sendirinya. Ya kayak kita jatuh cinta sama seseorang pasti tumbuh dengan sendirinya. Kita nggak tahu kok saya punya perasaan gini sih sama dia. Kita nggak bisa gitu kan. Karena rasa itu lahir dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya. Ya, yang penting adalah bagaimana kita mengajarkan mengelola rasa itu. Ya, ya misalnya apalagi anak-anak remaja berarti kan mungkin dia cinta pertamanya gitu ya ibarat cinta pertamanya dan jangan langsung dilarang ya oh nggak boleh gitu kan nggak mungkin juga gitu ya paling kita ajak ngobrol namanya siapa kenapa kamu suka sama dia apa karena dia baik apa karena dia pinter apa karena dia cantik gitu ya gitu jadi kita ajarkan agar mereka juga mengelola rasa nanti itu akan bermanfaat bagi mereka untuk mengelola rasa ke istri ya. Jadi
jangan kita patahkan rasa itu, nanti dia jadi nggak punya rasa sama istrinya juga nanti gitu ya. Jadi banyak kan orang laki-laki yang kemudian sama istrinya udah kayak apa ya, nggak ada rasa ya. nikah ya karena jalan gitu aja ya, nggak ada rasanya gitu kan, nggak bisa berkomunikasi dengan istrinya misalnya gitu ya. Jadi itu ya, jadi kita ajak ngobrol aja terus gitu kan, baru kita arahkan ya, rasa suka itu suatu hal yang wajar gitu kan, apa, hadir gitu. Cuma yang nggak boleh adalah pacaran ya, nggak usah deket-deket, nggak usah pacaran, nggak usah takut kita ke zina gitu. Tapi kalau itu diobrolin aja sama buminya. Kalau anak-anak saya obrolin ya, justru saya tanyain, Dek, misalnya ini kamu naksirnya siapa, harus kita ledekin. Kadang kita panggil sama nama anak kecil ya, kita dulu kita dipanggil ya. Waktu kecil suka diledekin gak sih gitu kan, sama ini si ini ngeledekin sama si ini gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi mereka bisa tidak menyimpan rasa itu sehingga dia nggak bisa mengelola rasanya dengan baik, nanti jadi malah menyimpang gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita cerita ke kita tahu, oh ada ini ya deh, kenapa sukanya, kenapa, karena baik, karena cantik, karena manis, atau karena apa gitu kan, orang beda-beda ya. Mungkin itu ya Bu Isti ya. Ya saya sampai sekarang suka ngobrol ya, memang begitu. Jatuh cinta itu bisa kita rasakan dan bisa berkali-kali dengan orang yang berbeda gitu ya. Nanti sampai kamu tua, kamu juga akan jatuh cinta lagi dengan orang lain gitu ya. Dan itu kan rasa itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa diatur gitu, maksudnya nggak bisa di, rasa itu datang tiba-tiba gitu kan. Kok tiba-tiba kita suka sama si A, si B, si C gitu kan. Ya, kalau kita tahu bahwa kita tundukkan pandangan, jangan diliatin terus gitu kan ya. Itu. Tapi kita tahu, kita obrolin, oh dia, kamu suka sama siapa, jangan dimarahin gitu ya, jangan dimarahin. Justru kalau itu, kamu sukanya sama siapa, diobrolin biar kita tahu ya. Jadi nanti kalau apa yang nggak boleh adalah tadi pacaran ya. Kalau suka ya wajar lah ya, rasa jatuh cinta itu nggak bisa dicegah gitu, datangnya dengan begitu saja gitu kan. Iya kan begitu ya. Sudah ada lagi? Masya Allah ya Umi. Masya Allah betul sekali katanya Umi. Kita jualan Al-Quran, kita berdakwah. Ya Umi, Allah semoga terjawab ya Bunda Istiamah. Pertanyaannya luar biasa. Masya Allah kita juga termasuk saya Umi nanti punya anak-anak juga yang nanti remaja. Luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin dicukupkan sekian ya untuk pertanyaan karena waktu sudah pukul 7.23, waktu masih ada agenda-agenda lainnya. Insya Allah untuk acara selanjutnya itu penutupan resmi angkatan ke-13. Insya Allah akan langsung disampaikan oleh ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, alhamdulillah angkatan ke-13 ya kita Ustazah ya. Ini pesertanya ada di sini. Pesertanya siapa saja? Ada Umi, ada Pak Indah Rama, Bunda Sofi, Bunda Nafisa, Kak Yuli. Tadi Kak Risti izin lab, Umi baterainya ini lobet, tapi belum ada chargerannya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikunna jami'an yang sudah berusaha berjuang ya menghafalkan Al-Quran. Insya Allah tidak ada yang sia-sia, semuanya akan dibalas dengan kebaikan yang banyak dari Allah. Setiap hurufnya 10 kebaikan ya, dan akhwat fillah semua mengulang-ulangnya berpuluh-puluh kali ya. Nggak hafal-hafal tapi pahalanya ngalir terus ya. Jangan mengeluh ya, bersyukur ya. Kalau masalah hafal itu
juga kembali lagi kepada Allah ya. Terserah Allah mau menitipkan Al-Quran itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kita nggak bisa maksa ya. Kita hanya berusaha ya menghafalnya, tapi yang kemudian menyimpannya di dalam dada itu Allah ya. Baik, alhamdulillah. Sudah dapat berapa juz, Ustazah? Apa Numi? Bagaimana Mi? Dapat berapa juz? Yang terbanyak Umi? Iya. Yang terbanyak ada 1 juz Umi untuk semester ini. Alhamdulillah ya. 3 bulan ya? 3 bulan betul Umi. Insya Allah ya. Barakallahu fikun. Jadi tetap semangat terus menghafal Al-Quran ya. Semoga menjadi amal jariah juga untuk saya nih ya. Akhwat fillah yang menghafal, saya ikut kebagian pahalanya. Kita saling mendoakan semoga bisa istiqomah terus bersama Al-Quran sampai husnul khatimah, dan Al-Quran akan menemani kita nanti di alam kubur ya, memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah juga. Kita tutup untuk angkatan ke-13 ini ya dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti bisa mendaftar kembali ya, Ustazah akan memberikan apa namanya pengumuman kembali ya untuk penerimaan peserta baru gitu ya. Barakallahu fikunna jami'an. Saya mohon maaf selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz jika selama ini kurang ya dalam memberikan pelayanan kepada akhwat fillah semuanya. Semoga masih tetap nyaman-nyaman saja ya bersama kita di sini ya Ustazah ya. Kita cuma berdua ya. Tetap nyaman, bisa mengajak teman-temannya yang lain yang membutuhkan ya. Ini terbuka untuk umum akhwat ya. Di mana aja boleh bisa ya. Tinggal mendaftar dan istiqomah ya. Baik, mungkin itu saya mohon maaf. Terima kasih telah membersamai kita di Rumah Quran Al-Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir ini. Insya Allah nanti bagi yang ingin melanjutkan bisa diisi form yang baru ya. Jadi form yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi karena untuk angkatan 13. Untuk angkatan 14, insya Allah setelah ini akan saya share flyernya beserta link untuk pendaftarannya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya, begitu pun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan penutupan untuk angkatan 13 sudah resmi ditutup pada hari ini. Insya Allah nanti 1 pekan ke depan pendaftaran untuk angkatan 13, silakan bagi bunda-bunda, kakak adik-adik yang mau melanjutkan ataupun yang melanjutkan juga ingin mengajak saudaranya, kakaknya, adiknya, tetangganya, semuanya silahkan, terbuka untuk umum. Alhamdulillah masih gratis ya Om ya. Diganti dengan tadabbur Al-Quran setiap pekannya. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya juga mohon maaf untuk benar-benar kakak adik jika selama ini banyak sekali kekurangan dalam hal setoran dan yang lainnya mohon dibukakan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.